Duta itu ambasador di bidang pertanian, membawa mata, telinga, dan hati petani kepada negara dan negara kepada kamu. Pemirsa Silat RCTI, kabar mengejutkan hadir dari pedangdut Lesti Kejora yang baru-baru ini secara resmi dinobatkan sebagai Duta Petani Milenial oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dalam acara yang digelar di Kota Bogor, Jawa Barat tersebut, penobatan itu diberikan langsung dalam bentuk sebuah piagam oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mendapatkan kehormatan tersebut membuat Lesti merasa sangat terharu. Ia pun membagikan cerita kehidupan keluarga besarnya di kampung halaman. Masih banyak yang berprofesi sebagai petani. Dengan adanya penobatan Duta Petani Milenial, Lesti diharapkan oleh kementerian bisa menjadi sosok generasi muda yang tidak melupakan jasa para petani. Sandiwati, ada penghargaan gold dan sertifikat sebagai Duta Petani Milenial. Kita boleh berikan tepuk tangan. Penghargaan negara. Ini golden sertifikat tertinggi atas nama Kementerian Pertanian kepada Lesti Kejora. Kalau namanya Lesti ini menjadi Duta Petani Milenial. Mulai hari ini Lesti akan bela petani yang kurang lebih 40 juta orang. Tetap bertani sampai sekarang, bahkan bersyukurnya sampai detik ini Lesti bisa hidup di dunia ini. Kantos karaoke dasar biasa ada aki sama nepe tani gitu. Mulai sekarang kamu memegang duta. Duta itu ambasador di bidang pertanian, membawa mata, telinga, dan hati petani kepada negara dan negara kepada kamu. Dengan senang hati Pak, kalau Bapak mau terjun dan mau melibatkan Lesti nanti juga bertemu dengan para petani-petani Seluruh Indonesia, oke? Satu kota ya Pak? Endah. Hatur nuhun. Petani Milenial Lesti Kejora diberikan langsung. Hatur nuhun Paranto Sumping ke Kota Bogor. Boleh tanya satu hal, satu kata untuk Kota Bogor. Endah. Kita apresiasi ya. Justru maksudnya bentuk supportnya mereka ini luar biasa ke kita berdua, ke Leslar, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat sama tanda bahwa insya Allah ke depannya Allah ngasih kemudahan untuk kita ke depan dalam merencanakan apapun. Seperti diketahui lewat berbagai unggahan di media sosial, Lesti memang sering membagikan kegiatannya saat beraktivitas ke sawah di kampung halamannya bersama keluarga di Cianjur, Jawa Barat. Namun pengangkatan Lesti sebagai Duta Petani Milenial tersebut langsung menuai pro dan kontra warganet. Beberapa dari mereka tak setuju karena meski Lesti kerap kali ke sawah di kampung halamannya, namun ia tidak memiliki latar belakang pendidikan dan kapabilitas di bidang pertanian. Lantas, apa kata Rizky Bilar yang ditemui tim Silet tadi malam terkait penobatan sebagai Duta Petani Milenial yang menuai pro kontra untuk istrinya tersebut? Sawah ini punya Abang El? Iya Bang. Berapa? Dari mana sawahnya? Amin. Serius, orang serius ini serius? Ya alhamdulillah aja. Tapi itu udah rasa parah, manis banget. Cobain manis gak? Coba manis gak? Dia senang berkebun, senang berkebun dan juga memang kebetulan juga punya sawah. Tapi ya hanya sebatas untuk agar keluarga itu
tidak perlu beli beras lagi, agar keluarga di Cianjur itu bisa mendapatkan kegiatan positif gitu. Sebetulnya sih nggak ada yang salah ya, karena ditunjuk itu kan hanya sebagai duta. Dalam hal ini Lesti, duta itu kan kurang lebih ya seperti brand ambassador lah, seperti orang yang didaulat untuk membawa nama petani Indonesia itu agar lebih dikenal lagi gitu, agar lebih dikenal luas gitu. Bukan berarti harus sebagai petani, harus sebagai apa, kadang-kadang saya baca gitu kadang-kadang saya agak suka terbaca ya di suatu berita banyak komentar miring, komentar negatif gitu terkait penunjukan Lesti sebagai duta petani. Ya tidak ada salahnya, kecuali Lesti ditunjuk sebagai Menteri Pertanian, baru itu harus dipertanyakan. Kalau hanya sebagai duta mah, sebagai duta ya nggak ada salahnya gitu. Kan tujuannya hanya untuk mempromosikan gitu. Memang pasca kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sempat menjadikan Rizky Bilar sebagai tersangka, kehidupan rumah tangga Lesti Kejora semakin banyak menuai sorotan. Namun di balik semua itu, mereka tetap berusaha untuk menjalani hari-hari dengan penuh keharmonisan. Sempat vakum, Lesti dan Bilar kini rajin membagikan kebersamaan mereka yang penuh kemesraan sebagai suami istri. Mulai dari selalu masak berdua, makan liwetan bersama, bermain musik, hingga berkendara sepeda motor penuh romansa. Telurnya coba di plating, simpan di sini. Telurnya oke, coba di mana? Simpan, Ya, terserah coba, kakak. lihat ya. Satu ya biasanya, satu. Satu aja, jangan Mau banyak-banyak kan udah tengkorak dua. apa biasa? Semua tangan di atas. Banget ya. Ini pertama kali gue makan liwetan hasil bikinan Lesti Kejora. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan. Ya pasti namanya komunikasi ya. Dan komunikasi yang terbaik adalah ketika kita menyelesaikan secara berdua, karena kita yang menjalankan, bukan orang lain. Jadi ya kita sekarang lebih mulai intens cerita, kalau ada apa-apa tuh kita ngobrol, keluh kesah segala macam. Iya, sebetulnya kan kita memang dari dulu ya begini gitu. Dari dulu ya begini. Ya layaknya seperti umumnya pasangan yang ada aja. Kita ya kadang-kadang kita saling surprise, kadang-kadang kita saling memperhatikan satu sama lain, dan kadang-kadang juga ada perdebatan. Ya manusiawi lah dalam hubungan. Kita layaknya pasangan yang seperti biasa yang Anda lihat gitu. Apapun tanggung jawab yang diberikan kepada Lesti sebagai suami, saya hanya bisa mensupport, hanya bisa mendukung, dan kadang-kadang memang kita saling memberikan masukan gitu. Jadi kadang-kadang saya sebagai suami kadang-kadang suka berkonsultasi dengan Lesti, begitu juga sebaliknya Lesti juga suka dalam beberapa hal sering berkonsultasi kepada saya terkait apa-apa yang akan kita jalankan. Namun seolah selalu salah di mata netizen, kembali lagi semua yang dilakukan oleh Lesti dan Bilar dianggap oleh sejumlah warganet hanyalah pencitraan belaka. Untuk memperbaiki image di masa lalu yang sempat rusak akibat kasus KDRT. Apalagi kala itu permasalahan di antara Lesti dan Bilar sangatlah membuat geger satu tanah air. Meskipun akhirnya Lesti mencabut laporan dan memutuskan memberikan maafnya kepada Bilar. Lantas seperti apa pandangan pakar media sosial terkait sulitnya melupakan dan mengembalikan citra masa lalu yang sudah terkena noda hitam? Benarkah masyarakat akan sulit percaya dengan semanis apapun konten yang ditampilkan? Apresiasi kepada pemerintah yang mengangkat Lesti Kejora sebagai duta petani milenial.
tetapi memang patut dipertanyakan apa maksud dari penunjukan ini. Karena pertama, Lesti ini kan bukan petani gitu ya. Kedua, juga ada masalah-masalah yang dirasakan masyarakat tidak tepat. Ketiga, bahwa dia ini profesinya kan artis, bukan petani. Ini kalau Lesti bisa menunjukkan bahwa dia memang adalah bagian dari kaum petani ya, dia bisa menunjukkan saya pun juga punya lahan pertanian ya, atau sawah lah gitu ya. Kemudian masyarakat di situ mengakui bahwa memang dia adalah bagian dari kaum tani. Nah, kemudian pikiran dia, pandangan dia itu harus memihak pada petani. Ya, jadi gini, manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Ada saja kekurangannya. Kalau seseorang pernah berbuat katakanlah KDRT, dia sudah tobat, sudah menyatakan saya menyesali perbuatan saya yang salah karena saya emosi dan berjanji tidak akan lagi melakukan hal seperti itu, kita maafkan, tetapi kita mengawasi jangan sampai mengulangi tindakan-tindakan seperti itu, karena sebagai public figure itu adalah contoh, adalah teladan yang diikuti, tidak hanya cara berpakaian, tutur katanya, perilakunya juga diikuti. Nah, oleh karena itu Lesti Kejora harus mengubah cara dia, perilaku dia, sikap dia agar rakyat kembali mencintainya. Alhamdulillah lah, banyak pelajaran, banyak pengalaman yang kita dapat. Sekarang kalau sama abang kalau ada masalah gimana sih cara mengatasinya? Ya ngobrol berdua, ngobrol baik-baik gitu. Ya diselesaikan dengan baik lah. Apapun tanggung jawab yang diberikan, apapun sesuatu yang dilimpahkan ke Lesti, pasti Lesti adalah sosok yang mampu untuk mengembannya. Kisah cinta Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang tak pernah luput dari berbagai pro kontra di tengah publik. Bahkan sejak masih pacaran, menikah, hingga kini dikaruniai momongan, ada saja berbagai sorotan miring yang menerpa. Lantas seperti apa pembelaan Lesti dan Bilar terkait banyaknya hujatan atas apapun yang mereka lakukan? Benarkah keduanya lebih memilih untuk diam dan tidak menanggapi perkataan dari para haters? Gak usah peduliin yang jelek-jelek lah. Buat apa kita lihat atau mendengarkan hal yang bikin kita sakit hati. Yang positif aja, kalau masukan yang baik kita terima. Artinya banyak yang sayang, kayak gitu aja. Sebuah perjalanan yang pernah terjadi itu kan kita selalu belajar, selalu menjadi sebuah pelajaran penting untuk kita lebih dewasa, lebih aware lagi terhadap sekitar. Tapi kalau untuk dibahas, untuk dikaitkan bahwa umur tua, udah umur semakin bertambah umur harus semakin dewasa, belum tentu. Karena bagi saya adalah umur itu adalah sesuatu yang pasti ya, tua itu adalah pasti, tapi dewasa itu adalah pilihan. Iya, karena kan mereka hanya melihat dari layar kaca, hanya melihat dari TV, dari berita. Dan setiap orang punya asumsi ya, setiap orang punya pemikiran. Itu saya nggak bisa memaksakan. Saya kan nggak mungkin satu persatu door to door datang ke rumah masing-masing. Ya udah lo mau lihat aslinya gue gimana, nggak mungkin begitu.